Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan senantiasa melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, dapat melaksanakan salat isya berjamaah, dilanjutkan kajian yang biasanya kajian kitab Al-Kabair, karena ini ada momentum yang sangat luar biasa yang kita tunggu-tunggu, yaitu datangnya bulan Ramadan. Maka kajian malam ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadikan Ramadan berkualitas. Dan itu perlu kita upayakan, karena kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah adalah Ramadan terakhir buat kita. Mungkin saya, mungkin jenengan, kita semua tidak tahu. Maka marilah kita mengkaji dengan seksama apa yang perlu kita lakukan dan kita tingkatkan selama bulan Ramadan. Syahrul Ramadan syahrus siyam wal qiyam wa tilawatil Quran, syahrul idqi wal ghufran, syahrus shadaqati wal ihsan, syahrun tuftahu fihi abwabul jannat wa tudha'afu fihi al hasanat wa tuqallu fihi al asarat. Bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan untuk meningkatkan qiyamul lail dan membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul idqi wal ghufran, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan banyak dari hamba-hambanya yang mestinya karena dosa dan maksiatnya yang mestinya mereka ahli neraka, tapi karena barokahnya bulan Ramadan dan karena ibadahnya di bulan Ramadan, Allah membebaskan mereka dari neraka. Ya, semoga kita termasuk yang dibebaskan Allah dari neraka. Amin, Allahumma amin. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah dan bulan untuk berbuat baik kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min ramadhana sufidatis syayatinu wa maradatul jinni." Apabila tiba awal malam pertama dari bulan Ramadan,
maka setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, ya, diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala, dibondo. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Semua pintu surga dibuka, tak satu pintu pun yang ditutup. Mulai awal bulan Ramadan, malam tanggal 1 bulan Ramadan. Wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak satu pun pintu neraka yang dibuka. Karena begitu istimewanya bulan Ramadan, maka yang perlu kita persiapkan untuk kita amalkan di bulan Ramadan nanti. Pertama, al-muhafadzah 'alas sholawat, menjaga sholat. Bukan menjaga sholat takut dicuri orang. Sholat itu yang mencuri malah kadang-kadang kita sendiri. Ya, bukan orang lain yang mencuri, tapi kita sendiri. Apabila rukuk sujudnya tidak sempurna karena buru-buru, rukuknya sujudnya tidak sempurna, itu namanya apa? Mencuri sholat. Menjaga sholat artinya ma'tuma'ninati fil qiyam wal qu'ud wal ruku' was sujud wa tartilil tilawah wa adamil ajalah. Bagaimana cara menjaga sholat? Dengan memperhatikan tuma'ninahnya. Karena tuma'ninah termasuk rukun sholat. Tuma'ninah itu apa? Ya, tuma'ninah adalah as-sukun ba'dal harokah. Diam, anteng setelah bergerak. Jadi bergerak misalnya dari berdiri, bergerak rukuk. Setelah rukuk kemudian apa? Tenang, tidak bergerak. Ini namanya tuma'ninah. Dan tuma'ninah itu diwajibkan pada waktu berdiri, pada waktu duduk, berdiri, i'tidal, bangun dari rukuk berdiri, itu harus tuma'ninah. Dan posisi berdiri i'tidal itu harus seperti posisi sebelum rukuk. Semua tulang-tulang, ya, tulang-tulang kembali pada posisi semula sebelum rukuk. Bagi yang masih muda, masih gagah, kalau berdiri tegak pada waktu i'tidal harus berdirinya harus tegak. Bagi yang sudah sepuh-sepuh, yang punggungnya sudah agak bungkuk, ya tidak usah dipaksa harus berdiri tegak, ya. Kalau memang sudah bungkuk ya bungkuk. Tapi yang penting walaupun bungkuk tetap harus tuma'ninah. Kemudian pada waktu rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujud, semuanya ada tuma'ninahnya. Wa tartilil tilawati, dan bacaan-bacaan sholatnya, terutama bacaan Qur'annya, Fatihah dan bacaan surah lain dibaca dengan tartil, dengan tartil itu arang-arang, bukan pelan-pelan. Jangan buru-buru, wa adamin ajalah, tanpa buru-buru. Alhamdulillah, kalau sholat jamaah di sini, insya Allah tuma'ninah sudah terjaga, dan bacaan-bacaan sholatnya juga, insya Allah sudah tidak buru-buru, tidak cepat-cepat. Memang di sana-sana itu ada yang cepatnya, insya Allah ya. Ya, kalau yang viral di YouTube ya, yang di mana tuh, di Blitar, taraweh 23 rakaat, taraweh witir hanya 7 menit, luar biasa.
Juara dunia. Jadi temaninnya bagaimana? Ya, yang selain itu pun banyak. Kadang-kadang rukuk tangannya baru nempel di lutut sudah berdiri lagi. Ini tumaninanya berarti tidak ada. Bahkan bacaannya apa yang dibaca? Ya kadang-kadang bacaan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim itu diambil depannya tok. Apa? Sub. Atau mungkin Subhanallah jadi subuh. Ya. Asal jangan subuntut. Li'anna ruhas shalah wal iqbal 'alaiha bil qalbi wal khusyu' fiha. Karena rohnya salat adalah benar-benar fokus dan konsentrasi pada salat dengan hati. Pikirannya, hatinya fokus pada salat dan berusaha untuk khusyuk. Walaupun khusyuk memang susah. Ya tidak mudah khusyuk itu. Bagi orang-orang seperti kita ini masih sulit. Nah, kalau para generasi-generasi awal dulu, generasi sahabat, generasi tabi'in masih banyak yang luar biasa khusyuknya. Contohnya Sayyidina Ali ya pernah kena panah punggungnya lengannya dulu ya. Nah itu cara mencabutnya nggak pakai obat bius, tetapi obat biasanya adalah sholat. Beliau sholat sunnah 2 rakaat dan beliau berpesan nanti kalau saya sholat cabut panah ini. Setelah selesai sholat sudah dicabut belum? Sudah, tidak terasa. Ada juga seorang tabi'in yang kena kanker kakinya dan menurut dokter harus diamputasi. Beliau ditawarin ada 2 cara supaya tidak sakit. Pertama dibius, yang kedua minum khamr. Beliau tidak mau dua-duanya tidak mau. Nah terus bagaimana nanti caranya supaya nanti kan jangan kesakitan? Tidak apa-apa Ustaz, sholat saya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Ya misalnya 1 jam. Ya sholatnya 2 rakaat dibikin 1 jam. Dia membaca surat yang panjang-panjang. Ya, begitu selesai sholat pas kakinya sudah putus. Pada waktu itu kan alatnya masih sangat sederhana. Ya, kakinya harus dipisah dulu ini. Dagingnya diambil dulu, kemudian tulangnya digeraji. Nah, itu pas selesai kakinya putus, sholatnya selesai. Dan belum selesai tuntas semua, karena waktu itu supaya darahnya tidak mengucur terus, harus dimasukkan ke dalam minyak goreng. Minyak goreng direbus beleguduk terus dicelupkan, cus. Dengan cara itu supaya darahnya mampet. Nah untuk biusnya ini, bius supaya ketika kakinya dimasukkan ke dalam minyak goreng yang bulat-bulat ini tidak terasa, beliau berzikir. Cuma zikir itu sampai tidak merasakan sakitnya, kakinya dimasukkan ke dalam minyak goreng. Luar biasa. Ya seperti kita. Kalau sakit digigit nyamuk aja sudah gak karu-karuan pikirannya ya. Mau digaruk di kaki, garuknya gimana? Udah gak kusuk. Wa ata'uha kama syara'allahu bi ikhlasin wa sidqin wa raghbatin wa rahbatin wa hudhir qalbin. Dan rohnya salat juga adalah melaksanakan salat sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan hadirnya
rasa harap, ya, berharap supaya ibadahnya diterima oleh Allah, dan juga rasa takut. Takutnya apa? Takut kalau sholatnya tidak diterima oleh Allah. Zaman dulu itu ada ulama yang menyendiri di gua. Di gua selama 40 tahun. Ada seorang ulama yang tahu, kemudian beliau dikunjungi dan ditanya, "Jangan di sini sudah berapa lama?" 40 tahun. Nah, kemudian beliau bercerita, "Saya menangis siang dan malam selama 30 tahun. Kenapa menangis? Karena saya khawatir kalau sholat saya tidak diterima oleh Allah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Nah, orang mukmin itu di antara cirinya alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Apakah kita sudah benar-benar mukmin apa belum? Ya, kalau salat masih pikirannya masih kemana-mana. Kadang-kadang di awal sudah dikhusyuk-khusyukkan, Allahu Akbar, ini kadang sampai merem-merem dan khusyuk. Itu pun masih tidak bisa, ya. Kadang-kadang baru Fatihah ada sudah ingat, ya, ingat sana, ingat sini, sudah ingat pekerjaan yang belum selesai, ingat utang. Baik orang dinas supaya nyaur utang, semuanya ingat. Bahkan kadang-kadang cari kunci motor atau kunci mobil atau kunci lemari, sebelum sholat dicari-cari nggak ketemu-temu, begitu sholat langsung ingat astagfirullahaladzim. Sebule tak seleh ning ngene sak kelambi. Wa katsirun minan nas yusalli fi qiyam Ramadan salatan la yaqiluha wa la yatma'innu fiha bal yanquruha naqran wa dzalika la yajuzu bal huwa munkar la yasihu ma'hu shalah. Banyak orang yang sholatnya pada waktu qiyam Ramadan, sholat tarawih, tanpa diangen-angen bacaan sholatnya dan tidak ada tumak ninahnya, ya, bahkan sholatnya seperti ayam mematok makanan, ya, tuk 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 cepat. Dan tentunya seperti itu tidak boleh, ya, bakal merupakan perbuatan yang mungkar, sholatnya tidak sah karena tanpa tumak ninah. Fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriqu salatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maling yang paling jahat adalah orang yang mencuri salatnya. Qalu ya Rasulullah kaifa yasriqu salatahu? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri salatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah, kemudian bagaimana rukuk yang sempurna? Ya, rukuk itu bagi yang tidak ada masalah dengan kaki. Kadang-kadang kan kalau sudah sepuh ini kakinya ada masalah, ada asam urat, ada kolesterol, ada pabrik gulanya. Nah, ini bagi yang tidak ada masalah dengan kakinya, maka pada waktu rukuk ini tangannya menggenggam lutut, bukan memegang garis, tapi yang digenggam lutut, menggenggam begini, ya, menggenggam lutut, kemudian lututnya ditekan supaya kakinya lurus dan pandangannya ke arah tempat sujud. Insya Allah dengan cara itu rukuknya sempurna dan bacaannya pelan-pelan, arang-arang, jangan cepat-cepat. Kemudian sujud, bagaimana sujudnya? Ya, sujud yang sempurna itu adalah ada 7 tulang ini harus nempel di tempat sujud.
Yang pertama tulang wajah. Tulang wajah itu kalau dalam hadis di Bulughul Maram ini ada apa? Batuk dan hidung. Batuk dan hidung. Rasulullah menyebutkan batuk tapi sambil menunjuk hidung. Ini harus nempel. Kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki. Jadi ujung kakinya jari-jari kaki ditekan supaya menghadap kiblat. Ini kalau tidak ada masalah dengan kaki. Kalau ada masalah tidak usah dipaksa, nanti malah kesakitan sehingga sholatnya tidak bisa khusyuk. Kalau ada masalah sebisanya. Yang kedua, al-muhafadzah 'ala shaum, menjaga puasanya. Karena puasa yang dilaksanakan dengan baik dan benar dan sempurna, Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah taala yang tahu apa ya balasan yang pantas bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam lahu itu untuk dirinya sendiri. Semua amal manusia manfaatnya kembali pada dirinya sendiri. Tapi puasa tidak. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalas, aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhifin. Semua amal Bani Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Yang didapat gandakan sampai 700 kali itu adalah apa? Bersedekah atau berinfak di jalan Allah. Alladzina yunfiquna masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu bagikan habbah. Habbah itu kalau bahasa Jawanya apa? Gabah. Nah, ya. Gabah itu satu, ambatat sab'a sanabila. Setiap satu butir gabah ditanam kemudian tumbuh menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli fi kulli sumbulatin yaitu habbah. Tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji. 100 kali 7 700. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana zibihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah berfirman, kecuali puasa. Kalau puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makan minumnya karena aku. Ya, karena puasa adalah amalan yang sangat sangat mudah untuk ikhlas dibandingkan dengan yang lain. Kalau misalnya sholat, kan bisa jadi orang sholat jamaah supaya dipuji oleh tetangga-tangganya, kok rajin jamaah, gitu. Haji juga begitu. Bisa jadi orang naik haji supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Tapi kalau puasa tidak ada Pak Puasa. Ya. Karena puasa ya semuanya puasa. Dan kalau orang yang yang tidak beriman atau tidak takut pada Allah, bisa saja dia masuk kamar, makan, minum, atau masuk rumah kunci, setelah makan, setelah kenyang keluar
Tapi pasane alhamdulillah ya. Kuat. Padahal tadi sudah makan. Yang kedua, keistimewaan puasa. Tadi puasa adalah amal yang luar biasa. Hanya Allah yang tahu apa yang pantas balasan bagi orang yang puasa. Yang kedua, puasa akan memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi." Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Yaqulu siyam rabbi inni mana'tu ta'ama wa syaraba bin nahar fasyafi'ni fi. Jadi nanti di hari kiamat puasa itu akan diwujudkan berupa makhluk seperti apa Allah alam, dan puasa itu akan matur pada Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, orang ini pada waktu di dunia dia berpuasa sehingga saya ini puasa menghalangi dia dari makan dan minum di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran juga sama. Al Quran, Rabbi mana'tuhun nama bil lail fasyafi'ni fihi. Ya Allah, ya Tuhan, dulu waktu di dunia dia kalau malam hari membaca Al-Quran sampai sampai tidak tidur. Ya tidurnya kalau sudah bangun jam 2 atau jam 1, kemudian salat tahajud baca Quran sampai subuh. Ya, dia enggak tidur. Maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Fa yusafa'ani, maka keduanya puasa dan Al-Quran diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Begitu istimewanya puasa, maka kita harus berusaha untuk menjaganya. Menjaga dari apa? Amma harramahullahu alaihim minal awzari wal asam. Menjaga puasa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah berupa perbuatan maksiat dan dosa, dan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yata' qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan yang tidak baik, bohong, mencaci maki, terus apa lagi? Menggunjing ngrasani, maka wal amalabi, dan tidak bisa meninggalkan perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Artinya orang yang puasa tapi masih tidak bisa menjaga lisannya, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Kalau kamu berpuasa, yang puasa jangan hanya hanya perut dan kemaluan saja, tapi pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga harus puasa. Puasa dari bohong dan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'adzal jar, dan hindarilah menyakiti tetangga. Kok yang dilarang cuma menyakiti tetangga, berarti kalau enggak tetangga boleh? Orang yang jauh. Ya, kenapa yang disebut tetangga? Karena orang yang setiap hari bersinggungan dengan kita adalah tetangga. Ya, tentunya semua orang harus kita jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti hati mereka. Wala taj'al yaumu shaumika wa yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan. Janganlah kamu jadikan hari puasa dengan hari yang tidak puasa sama. Jadi puasa itu harus ada bedanya dengan hari-hari biasa.
Kalau hari biasa sholatnya misalnya sholat sunnahnya kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak, maka di hari puasa, bulan puasa harus sholat sunnahnya dikerjakan semuanya. Kalau di luar bulan puasa, bulan Ramadan, baca Al-Qur'annya misalnya satu hari 1 juz, ya kalau bisa ditambah lah. Syukur-syukur sehari saya bisa 10 juz. Nah, luar biasa. Makannya juga ya jangan cuma memindahkan jadwal makan. Kalau nggak puasa makannya 3 kali, pagi, siang, sore atau malam. Nah kalau puasa sahur, buka, mindu. Bahkan lebih banyak lagi, biasanya bukanya itu macam-macam ya, bukan cuma nasi, cuma lauk tok, ada buahnya juga macam-macam, ada cola, ada es, ada teh, ada kopi, ada susu. Masya Allah. Jadi harusnya makan minumannya lebih sedikit daripada di luar Ramadan. Yang ketiga, tilawatul Quran wa mudarasatuhu, membaca dan tadarus Al-Quran. Ya, di samping membaca sendiri, juga kalau bisa tadarus. Ya, tadarus boleh di masjid, boleh di rumah. Syukur-syukur bisa tadarus bersama keluarga setiap malam, baca Al-Quran bersama-sama. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya setiap malam selama bulan Ramadan Rasulullah selalu tadarus Al-Quran. Tetapi dengan siapa ini yang kita tidak bisa meniru? Rasulullah tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Kalau belum bisa baca Quran gimana? Belajar. Sudah tua bukan belajar. Ya, sekarang metode banyak. Metode membaca Al-Quran itu sudah banyak sekali dan praktis. Di Masjid Ndole, Masjid Ndole itu udah sepuh-sepuh, udah pensiunan-pensiunannya udah ngaji Quran. Dan bisa. Ya, bisa. Artinya enggak bisa jadi bisa. Yang penting ada kemauan dan sungguh-sungguh. Nah ini bagaimana para generasi-generasi awal membaca Al-Quran. Wa kana salafu rahimahullah yatluna al-Qur'ana fi syahri Ramadhana fi sholati wa ghairiha. Wa tazidu inayatuhum bihi fi hadha syahril azim. Para generasi-generasi terdahulu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Membaca Al-Quran itu tidak harus pada waktu menjadi imam saja. Yang jenengan pada waktu sholat sunnah, kalau misalnya ada surah-surah yang dibaca, lebih baik dibaca. Ya, jangan hanya yang dibaca hanya surat langganan tok. Biasanya apa? Inatena karkulhu. Ya nanti surah-surah yang lain iri, kok yang dibaca cuma itu tok, aku nggak pernah dibaca. Fakana al-Aswad rahimahullah yaqra'ul Qur'ana fi kulli lailatin min Ramadan. Ada seorang salaf generasi awal yang membaca Al-Qur'an setiap malam dari bulan Ramadan. Setiap malam khatam. Jadi di pagi mulai baca, malamnya khatam. Pagi baca, malamnya khatam. Berarti selama bulan Ramadan khatamnya 30 kali atau 29 kali. Namanya Al-Aswad.
Wa kana an-Nakhai yaf'alu dzalika fil ashril awakhir minhu khassatan. Wa fi baqiyatil syahri yakhtimu fi kulli salasin. Yang kedua adalah namanya Imam An-Nakhai. 10 hari yang terakhir beliau setiap malam khatam sekali. Tapi dari hari pertama sampai hari ke-20 3 hari khatam. Tanggal 1 sampai tanggal 20 3 hari khatam sekali. Tanggal 21 sampai akhir Ramadan sehari khatam sekali. Namanya An-Nakhai. Wa kana Qatadah yakhtimu fi kulli sab'in daiman. Wa fi Ramadan fi kulli salasin wa fil ashril awakhir kulli lailatin. Yang ketiga namanya Qatadah. Ini seorang ulama ahli fikih, ahli tafsir juga. Beliau menghatamkan setiap seminggu sekali. Ya, setiap seminggu sekali khatam. Ini di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan 3 hari sekali. Di 10 hari yang terakhir sehari semalam khatam sekali. Ada yang lebih istimewa lagi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Qur'an dalam sholat tahajud 2 rakaat. Berarti rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Dan Rasulullah SAW pada waktu qiyam Ramadan pernah diikuti oleh seorang sahabat namanya Hudzaifah. Rasulullah membaca rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah. Hudzaifah mengira setelah surat Al-Baqarah mau rukuk, ternyata tidak. Lanjut surat Ali Imran. Ali Imran berakhir dikira mau rukuk, ternyata tidak juga. Lanjut surah An-Nisa. Jadi tiga surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa baru rukuk. Berapa juz itu? 5 juz lebih 3 lembar. Satu rakaatnya. Yang keempat, amalan yang mesti kita tingkatkan pada waktu selama bulan Ramadan adalah sedekah. Sedekah itu bahasa Al-Qur'an maupun bahasa hadis mencakup sedekah yang wajib yaitu zakat maupun sedekah sunnah. Sedekah yang wajib adalah bagi orang-orang yang memiliki harta yang wajib dizakati, yakni emas, perak, perdagangan, pertanian, atau profesi. Profesi yang penghasilannya jutaan, bahkan puluhan juta per bulan. Ini wajib dizakati. Karena ancamannya sangat mengerikan bagi orang yang tidak mau zakat. Ya. Surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan, yang menimbun emas dan perak. Emas dan perak adalah lambang mata uang zaman dulu. Uangnya dinar dan dirham. Dinar terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak. Nah, sekarang sudah diacak-acak oleh orang Yahudi, diganti dengan uang kertas. Ini kalau disimpan, disimpan di bawah bantal apapun di bank sampai miliaran. Ini kalau tidak dizakati, maka fabashirhum bi'adzabin alim. Maka kabarkanlah pada mereka dengan siksa yang sangat pedih. Seperti apa siksanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Emas dan perak yang disimpan saja tidak dikeluarkan zakatnya, nanti di hari kiamat di akhirat akan dijejer, ya,
dijadikan lempengan-lempengan, dijejer, lebarnya tergantung banyaknya emas, perak atau uang yang dimiliki. Nah, kemudian lempengan-lempengan emas dan perak itu dibakar di dalam api, di dalam neraka jahanam untuk ngecos itu apa? Ya, untuk ngecos nih bathuknya, lempeng dan punggungnya dicos semua. Dan bathuk maupun pinggang ya, pinggang dan punggungnya dilebarkan selebar emas perak yang lempengan emas perak yang selama di dunia tidak dizakati. Hadza makanuz zulmi anfusikum. Kemudian dikatakan oleh malaikat yang menyiksanya, inilah dulu hartamu yang kamu simpan dan tidak kamu zakati. Maka rasakanlah apa yang dulu kalian simpan. Kemudian dianjurkan pula memberi makan atau minum untuk buka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayanqusa min ajrihi syai'un." Siapa yang memberi bukonan, memberi makan atau minuman untuk buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka sedekahnya itu menjadi ampunan untuk dosa-dosanya dan menjadi penyebab dia akan dibebaskan dari neraka. Selain itu, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa yang dikasih makan dan minum buka puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi orang yang berpuasa yang dikasih makan atau minuman, pahalanya tetap utuh. Orang yang memberi makan atau minuman dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Di samping itu dosa-dosanya diampuni dan dibebaskan dari neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bi shaima." Ya, kita tidak semua sahabat, tidak semua orang beriman itu kaya, bisa memberi makan orang yang berpuasa. Bagaimana bagi orang yang miskin, orang-orang miskin? Untuk makan sendiri saja kadang-kadang masih bingung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yu'tillahu hadza sawaba liman fattara shaiman ala mazaqqati labanin aw tamratin aw syurbati ma'in." Pahala seperti ini diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi bukonan orang yang berpuasa, walaupun hanya seteguk susu. Ada susu satu gelas maknanya dibagi beberapa orang secendokan, ini tetap sama, pahalanya sama. Atau punyanya cuma kurma beberapa butir, tetap sama saja, walaupun hanya satu kurma tetap sama, dapat pahala seperti tadi. Au surbati ma'in, atau punya air putih pun air godokan, tidak apa-apa ya. Atau teh juga boleh, sama saja. Wa man saqa shaiman saqahullahu min haudi surbatan la yadma'u ba'daha abadan. Dan barang siapa yang memberi minum orang yang berpuasa pada waktu buka puasa, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku dengan minuman yang tidak akan merasa haus selama-lamanya. Dan yang terakhir, di 10 malam yang terakhir kita dianjurkan untuk berusaha mendapatkan keistimewaan atau fadilah Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahrin. Artinya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beribadah di malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar pahalanya lebih besar daripada amalan yang sama, ibadah yang sama,
yang dilakukan di luar Lailatul Qadar selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Bagaimana cara kita supaya mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashru ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mizar. Apabila 10 hari terakhir telah masuk mulai tanggal 21 ke atas sampai akhir bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan malamnya. Malamnya tidak tidur, tidurnya hanya sebentar, kemudian memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran dan zikir. Beliau juga membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh dalam ibadah, wasaddal mi'zara, dan mengencangkan sarungnya. Jadi sarungnya dikencengi ben orang brojol. Artinya apa? Tidak kumpul dengan istrinya selama 10 hari yang terakhir. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 20 masih boleh. Tanggal likuran juga tidak ada larangan, cuma yang dicantumkan Rasulullah, beliau sudah menjauhi istrinya selama 10 hari yang terakhir. Nah, kemudian amalan yang perlu kita lakukan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah, bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, dan yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil. Ya, terus malam ganjil ini gimana? Kalau ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU beda. Tanggal ganjilnya bagaimana ya supaya bertepatan, ya berarti tiap malam harus nyegat terus ya. Nyegatnya dengan apa? Dengan sedekah. Ya, nanti Bapak Ibu mulai dari awal Ramadan ya monggo, atau nanti 10 hari yang terakhir disiapkan kotak atau kaleng, setiap malam dimasukin uang ya, sedekah Lailatul Qadar. Kalau di pondok saya latih begitu. Malam likuran, anak saya bikin saya suruh bikin kotak, tulisi infak Lailatul Qadar. Setiap malam anak-anak latihan masuk semampunya. Nah, nanti di hari terakhir sudah terkumpul, kemudian disedekahkan. Selain sedekah juga baca Qur'annya ditingkatkan. Kemudian salat sunnahnya, zikirnya juga ditingkatkan. Siapa tahu di antara malam-malam yang kita sudah berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu ada yang bertepatan kita kita beribadah, melakukan amal ibadah di malam Lailatul Qadar. Ciri-ciri Lailatul Qadar itu pada waktu terjadi Lailatul Qadar, suasana malam ini sunyi. Ya, terus hawanya tidak dingin dan tidak panas, sedang. Ya, tidak dingin dan tidak panas. Kemudian cuacanya di langit ini cerah. Binatang-binatang malam yang biasanya ramai, malam itu agak berkurang, tidak begitu ramai. Kemudian pagi harinya matahari terbit tanpa terhalang oleh mega atau mendung. Itu ciri-ciri fisiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga amal-amalan tadi bisa kita amalkan selama bulan Ramadan. Saya ulangi lagi. Yang pertama, menjaga sholat. Yang kedua, menjaga puasa, jangan sampai hilang pahalanya. Yang ketiga, memperbanyak membaca dan tadarus Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Dan yang kelima, berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebelum diakhiri, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, monggo.
Cukup ya? Jam 8 lebih. Ya demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.